Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi menguasai teknik membaca dan menulis. Saya Egi Gita Utami akan membahas materi pengertian membaca cepat dan teknik-teknik membaca cepat. Menurut Nur Hadi, membaca cepat ialah membaca dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan pemahaman yang tinggi pula dengan memenuhi tujuan membaca dan keutuhan bahan bacaannya. Menurut Fitria, membaca cepat ialah kegiatan merespon lambang-lambang tulis yang memaksimalkan potensi bacaan seseorang dalam memahami sebuah bacaan. Membaca cepat sebagai sebuah kegiatan membaca dengan kecepatan tinggi yang mencakup hampir seluruh materi bacaan dibaca. Membaca cepat bukan berarti asal membaca saja, sehingga setelah selesai membaca tidak ada yang diingat dan dipahami. Tetapi membaca cepat adalah tingkat kecepatan dan persentase pemahaman bacaan yang tinggi atau tidak mengabaikan pemahamannya setelah membaca cepat. Lalu berikutnya teknik-teknik membaca cepat. Yang pertama yaitu teknik scanning. Membaca, memindai atau scanning adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi sesuai kebutuhan tanpa membaca bagian lain. Tujuan mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Langkah-langkah scanning. Perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah, pertama, kedua, atau selanjutnya. Carilah kata yang dicetak tebal, miring, atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya. Terkadang penulisan menempatkan kata kunci di batas paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Lutfi Latifah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik membaca cepat. Membaca cepat itu bukan berarti asal membaca saja, sehingga setelah selesai membaca tidak ada yang diingat dan tidak ada yang dipahami. Tetapi membaca cepat itu adalah tingkat kecepatan atau persentase pemahaman bacaan yang tinggi atau tidak mengabaikan pemahamannya setelah membaca cepat. Kemudian teknik-teknik membaca cepat itu ada 3. Yang pertama teknik scanning, yang kedua teknik skimming, yang ketiga teknik scramble. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik skimming dan teknik scramble. Teknik skimming atau disebut juga dengan teknik membaca layap adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Teknik skimming itu mempunyai tujuan, salah satunya untuk mendapatkan informasi penting yang kita perlukan tanpa membaca seluruhnya. Adapun langkah-langkah membaca cepat dengan teknik skimming itu adalah baca judul terlebih dahulu, kemudian perhatikan ilustrasi berupa gambar atau foto untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut. Kemudian teknik scramble. Teknik scramble adalah pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dengan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal, atau bisa juga dengan salah satu permainan bahasa. Langkah-langkah teknik scramble. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah wacana. Kemudian, keluarkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu kalimat. Yang kedua, guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomor sesuai dengan bahan materi teks yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian, bagikan kartu soal tersebut. Yang ketiga, siswa dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Sebelumnya, kartu jawaban itu telah diacak terlebih dahulu. Yang keempat, siswa diharuskan menyusun kata jawaban yang telah disediakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Setelah sudah selesai, hasilnya dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andriani, NIM saya 11820090023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya.
saya akan menjelaskan tentang teknik membaca cepat di kelas tinggi, yang mana teknik ini diberikan di kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Semakin tinggi kelasnya, itu harus semakin sering berlatih. Karena membaca cepat dilakukan tanpa bersuara, dan mata dilatih bergerak cepat saat membaca, dan diharapkan ataupun diusahakan agar mata dapat menjangkau banyak kata ataupun kalimat saat membaca. Teknik-teknik membaca yang pertama yaitu teknik membaca dengan pola vertikal. Dilakukan dengan cara gerakan mata meluncur vertikal ke bawah, baik pada batas pandangan di bagian tengah halaman maupun melewati batas pandangan. Ini dapat dipahami dengan menggunakan kemampuan mengira-ngira. Yang kedua yaitu teknik membaca dengan pola diagonal. Ini dilakukan melalui gerakan diagonal dimulai dari sudut kiri halaman, bergerak meluncur ke sudut kanan bawah halaman, menurun seperti anak panah. Yang ketiga yaitu teknik membaca dengan pola zigzag, yang mana pandangan mata mulai bergerak dari sudut kiri atas halaman agak menurun sampai batas sebelah kanan, kemudian bergerak agak menurun ke kiri dan sampai batas kiri. Yang selanjutnya yaitu teknik membaca dengan pola spiral, yang mana dibaca biasanya bagian atas halaman. Selanjutnya yaitu teknik membaca dengan pola blok. Dan di sini pembaca berhenti sejenak pada akhir-akhir blok tertentu. Selanjutnya yaitu yang terakhir teknik membaca dengan pola horizontal. Membaca harus meluncur pandangannya dengan cepat sekali dari ujung kiri sampai ujung kanan setiap baris. Jadi teknik-teknik membaca cepat di sini yaitu ada 6 teknik membaca dengan pola-pola tertentu. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Di sini saya dari kelompok 6. Materi yang saya akan jelaskan yaitu kecepatan efektif membaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur kecepatan membaca. Sebelum tahu caranya, kita harus tahu dulu apa itu KEM. KEM itu merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan memahami si isi bacaan tersebut. Jadi, ketika kita mengetahui kecepatan membaca, kita juga harus mampu memahami apa itu isi bacaan yang kita baca. Kecepatan rata-rata baca merupakan cerminan dari tolak ukur kemampuan visual, yakni kemampuan gerak motoris dalam melihat lambang-lambang grafis atau melihat lambang-lambang dalam buku bacaan. Terus, pemahaman isi bacaan merupakan cerminan dari kemampuan kognisi, yang dimana kemampuan ini berpikir dan bernalar dalam mencerna masuknya grafis yang dicernanya melewati indera mata. Jadi ketika membaca, kita tuh harus fokus dalam membaca dan bisa memahami isi bacaan tersebut. Nah, untuk menentukan kecepatan efektif membaca, seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan membaca dan presentasi pemahaman isi bacaan tersebut. Nah, data mengenai rata-rata kecepatan baca tersebut dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Nah, cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh bacanya. Contohnya seperti ini. Ada pertanyaan, jika seorang dapat membaca sebanyak 2.500 per kata dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata membaca tersebut adalah 500 kata per menit. Nah, mengapa? Kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa caranya adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Nah, di sini sudah diketahui berapa jumlah perkatanya dan berapa waktunya. Jumlah perkatanya ada 2.500 dan waktunya selama 5 menit. Jadi, 2.500 dibagi 5 sama dengan 500 kata per menit. Nah, di sini ada beberapa alternatif rumus kecepatan efektif membaca yang dapat dipergunakan untuk menghitung dan menentukan kecepatan efektif membaca seseorang. Nih. Nah, di sini sudah terlihat kan rumusnya seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan keterangan-keterangannya. Nah, ada K. K itu adalah jumlah kata yang dibaca.
WM yaitu waktu tempuh baca dalam 1 menit, WD waktu tempuh baca dalam 1 detik, SI skor ideal atau skor maksimal, KPM kata per menit. Nah, sebelum menentukan KEM ini, kita juga harus mempersiapkan untuk mengukur kecepatan efektif membaca. Yang pertama, harus ada teks atau wawancara. Yang kedua, ada alat ukur waktu seperti jam tangan, stopwatch. Terus yang ketiga, ada perangkat tes. Dan yang keempat, ada personal atau petugas.